Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini di mata kuliah komputasi numerik untuk semester 4 mahasiswa Politeknik Harapan Bersama. Ini adalah pertemuan minggu ke-6 atau minggu terakhir pertemuan online kita. Harusnya kita punya 7 minggu pertemuan. Minggu ke-7 seharusnya kita melakukan praktek menggunakan MATLAB. Tapi karena kelas kita sekarang ini terkendala waktu dan jarak, jadi untuk sementara pengerjaan materi MATLAB-nya akan kita gabung setelah UTS. Nanti mendekati UAS baru kita akan recap lagi pelajaran kita yang ada di sebelum UTS, yakni pertemuan 1 dan 6, sampai 6 kita akan recap. Nanti di mendekati UAS kita akan kerjakan MATLAB-nya seperti apa. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas teori mengenai pemecahan sistem persamaan yang nonlinear. Kali ini menggunakan metode terbuka ya. Kalau pekan-pekan yang lalu kita mengerjakan menggunakan metode tertutup, yakni kita sudah tentukan nilai awalnya, misalnya 2 dan 4. Kalau sekarang kita dibebaskan oleh soal, kita diberikan kebebasan untuk menentukan nilai awal. Inilah yang kita sebut sebagai menggunakan metode atau sistem terbuka. Jadi ada dua cara penyelesaian, pertama terbuka dan tertutup. Nah, khusus untuk yang terbuka ini, kita memiliki 3 jenis metode yang akan kita bahas tiga-tiganya saat ini. Yang pertama yang akan kita bahas di video ini adalah metode titik tetap. Nanti yang kedua adalah metode Newton-Raphson. Dan nanti yang terakhir adalah metode secant atau metode tali busur. Sama dengan minggu lalu, sebenarnya kalau Anda memahami salah satu cara dari 3, yakni titik tetap ataupun Newton-Raphson ataupun secant tali busur ya, maka cukup salah satu saja Anda paham, insya Allah Anda akan paham bagaimana mengerjakan 2 yang lainnya. Nah, tapi kalau satu tidak paham, nah ini agak sedikit repot buat Anda. Kalau satu tidak paham, Anda biasanya akan susah untuk memahami yang kedua ataupun yang ketiga. Nah, yang paling mudah dari 3 mekanisme yang akan kita jelaskan hari ini, yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yang paling mudah adalah metode titik tetap. Metode titik tetap ini cukup mudah, tapi memang ketepatannya atau banyaknya iterasi yang dibutuhkan jauh lebih banyak ketimbang 2 metode yang terakhir, yakni metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, tapi pengerjaannya jauh lebih gampang ya. Oke, ini adalah bentuk grafik ya atau fungsi yang sebenarnya macam-macam bebas. Hari ini kita akan memiliki sebuah fungsi. Fungsinya akan kita pakai di tiga soal kita ya. Akan kita pakai di 3 soal kita, di 3 metode kita. Oke. Soalnya adalah sebentar. X kuadrat dikurangi, wah pensilnya kurang menarik, sebentar. Saya rapihkan dulu ya. Oke. Kita memiliki soal wujudnya nanti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang akan kita pakai di 3 mekanisme. Yang pertama ini mekanisme atau metode titik tetap. Nanti di Newton-Raphson dan juga di secant kita akan menggunakan soal yang sama. Jadi Anda akan paham bagaimana cara menggunakannya ya. Oke. Yang pertama metode titik tetap. Tujuan dari metode titik tepat, fokus utamanya adalah kita memindahkan salah satu X ke sisi lain, ke sisi kiri misalnya sendirian, dan teman-temannya itu kita pindah ke sisi sebelah kanan. Ya, kita memindah-mindahkan. Oke. Memindahkan yang dipindah apa? Yang pindahkan pokoknya selain X. Nah, di sini ada 2X gimana?
kita coba salah satu. Nanti sebenarnya pada metode titik tetap di kasus soal ini, kita sebenarnya bisa memiliki 3 opsi ya. Kita memiliki 3 opsi. Opsi mencari X-nya atau menggeser X-nya bagaimana. Nah, opsi yang pertama ini yang akan saya gambarkan kepada Anda. Kedua juga nanti akan gambarkan. Yang pertama adalah kita memiliki X kuadrat. Ya, masih sama ya. Kemudian kita langsung sama dengan kan. Nah, yang dua ini, 2X dan min 3, kita geser ke sebelah kanan. Min 2X kita geser ke sebelah kanan menjadi 2X. Ya, kita ubah tandanya. Kemudian, yang min 3 juga kita geser ke sebelah kanan. Di sini tandanya berubah menjadi positif 3. Kemudian, yang kita harapkan di sini adalah X saja. Tidak ada kuadratnya. X saja. Nah, kalau kita ingin membuat X-nya menjadi X saja, artinya kita harus balik. Kuadratnya kita buang ke sebelah kanan. Kalau kuadratnya kita balik ke sebelah kanan, artinya di sini akan menjadi akar. Akar berapa? Akar dari 2X ditambah 3. Nah, tujuan awalnya sudah terpenuhi. Metode titik tetap fungsinya adalah Anda harus menggeser X sendirian di sebelah kiri. Dan sisanya ada di sebelah kanan. Nah, setelah ini, karena ini kita bercerita soal metode terbuka, maka Anda diwajibkan untuk memilih satu angka. Terserah Anda memilih angka berapa. Untuk kasus ini, saya memilih untuk menggunakan contoh X0. X0, aduh kelebihan sebentar. X0 misalnya saya beri 4. Anda bisa menggunakan berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Tapi saya menggunakan 4. Ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita membuat tabel nanti di sini. Kita punya tabel, namanya tabel X0. Dan tabel X1 dikurangi X0 kita absolutkan. Absolut artinya kalaupun nilai di sini adalah negatif, misal 3 dikurang 5 sama dengan min 2, maka tidak dianggap negatifnya. Yang kita tulis adalah 2, begitu ya. Nah, kita masukkan. Pertama nilai X0-nya adalah 4. Kemudian nilai X1 dikurang X0 berapa? Nah, kita belum punya X1-nya. Jadi, pada awal-awal X1 dikurangi X0 absolut, kita tidak bisa menentukan apapun karena kita baru punya nilai X0. Maka di sini kita beri coret, karena kita belum punya X1. Kemudian, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan X1? Nah, di sini sebenarnya X1 ya. X1 rumusnya adalah akar 2X, ini X-nya jadi X0, ya. 2X0 ditambah 3. Kalau kita masukkan 4 ke sini, maka X04 akan menjadi akar 2 dikalikan 4, ya, karena ini 2 dikalikan X, maka ini X-nya jadi 4 ditambah 3. Maka ini menjadi akar 8 ditambah 3 sama dengan akar 11. Oke. X0-nya, ya, X0 ini sekarang menjadi, ini tadi X0 ya, ini tadi X0, ini X1, nanti ini kita hapus, ini kita berubah-ubah seperti yang minggu lalu kita bahas ya. X0 berikutnya menjadi akar 11. Atau akar 11 ini sebanding dengan 3,31625. Lojok deh, nggak apa-apa ya. Akar 11 itu 3,31625. Nah, kita punya X1 sekarang, dan kita sudah punya X0. X0 itu X sebelumnya ya. Maka X1 dikurangi X0 sama dengan 3,31625 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0,68
3375. Ini dikurang ini sama dengan ini. Supaya jelas, saya hapus dulu di sini supaya Anda terlihat enak ya. Oke, saya tulis ulang. Di sini kita anggap ini adalah X0-nya, dan X1 adalah angka 4 baru dipasangkan terhadap sistem ini ya. Ini akan menjadi akar 11 atau kita tulis ulang 3,316625. Nah, kemudian kita harus berlanjut sampai bawah ya. Sampai kapan? Nanti kita sebutkan. Kita kerjakan dulu satu lagi. Kita akan punya lagi baru X1. Maka ini X0-nya hilang. Kita akan update terus. Ini sekarang jadi X0. Maju terus. Nah, X1-nya sekarang yang kita cari. X1-nya adalah nilai ini kita masukkan ke dalam sistem ini. X0 yang baru. X0 baru ya. Ini sama dengan 3,316625. Kalau kita kerjakan, berarti ini menggunakan akar 2 dikali 3,31625 ditambah 3. Ini kita maka ini begitu kita kerjakan, di sini menjadi akarnya adalah 3,103748. Nah, ini dikurangi ini lagi seperti biasa ya, kan X1 dikurangi X0. X1-nya kita punya baru, dikurangi X0 sini menjadi 0,212877. Kemudian kita perbarui lagi. Ini kemudian jadi kemudian jadi X0. Kita harus mencari lagi X1 baru lagi. Cara mencarinya adalah ini ya. Kita pasangkan di sini. X0-nya kini menjadi 3,103748. Kita pasangkan ke fungsi ini seperti biasa menjadi akar 2 dikalikan 3,103748 ditambah 3. Hasilnya berapa? Di sini kita akan memiliki 3,034 3,034,385. Kita kurangkan dia terhadap dia, kita memiliki 0,069362. Nah, oke, kita kerjakan sampai sini dulu. Kemudian pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mengerjakan ini? Mengerjakan ini bukan hal yang mudah. Apalagi kita di sini menggunakan manual ya, bukan menggunakan komputer. Kita tidak menggunakan MATLAB, kita tidak menggunakan Excel. Sampai kapan kita mengerjakan ini? Kita mengerjakan ini sampai nilai ini kita temukan adalah 0. Atau sangat mendekati 0. Misal 0,00001 misalnya. Sudah sangat mendekati 0, maka ini sudah kita anggap selesai. Sesuai dengan batas toleransi errornya di soal, kalau memang disebutkan. Tapi kalau tidak, ya segini kita anggap sudah cukup. Kemudian, tatkala sudah mencapai ini, kita harus lihat di sini nilainya berapa. Pada soal kita, kasus kita ini, di sini nilai X0-nya adalah 3.
ya. Ini ada di iterasi nomor 14. Setelah Anda mengerjakan ini 14 kali, Anda baru akan menemukan ininya 0,00001, atau bahkan saya menghitung 0, ininya 0, 0,0000 atau 0 lah ya. Ini 0, ya. Dan tatkala ini 0, nilai di X0-nya ini adalah 3. Maka hasilnya di sini adalah 3 sebagai akar. Oke, itu salah satu cara kita memecahkan persamaan menggunakan titik tetap. Oke, mungkin tadi Anda masih ingat kasus yang saya sebutkan bahwa kita punya beberapa X di sini. Bisa dong yang kita pakai misalnya X yang ini, kemudian X yang lain kita geser. Bisa tidak yang kita pakai X ini, kemudian X kuadrat ini kita geser? Jawabnya adalah bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Caranya bagaimana? Ayo kita coba kerjakan. Saya hapus ya semua. Kalau Anda masih bingung dengan ini, Anda silahkan replay lagi dari awal ya video ini. Seperti yang tadi kita simak, ada 3 opsi. Tadi opsi pertama, ini adalah opsi pertama. Oke. Kita akan coba bahas opsi kedua. Opsi kedua hanya dengan mengubah X-nya yang kita geser. Atau yang tadi X-nya ini yang kita geser, kita coba cerita yang kedua. Saya tulis di sini dulu supaya Anda paham perbandingannya. Yang kita geser sekarang adalah X yang lain kecuali ini. Berarti kita dapatkan di sini ya, setara 2X sama dengan jangan ini. Kita ubah deh. Karena nanti hasilnya agak membingungkan. Itu yang terakhir saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita kumpulkan X-nya dulu. Jadi misalnya ini X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 3 ya. Terus kita akan keluarkan X-nya. X dikurangi 2 sama dengan 3. Ini dari mana kok jadi begini? Caranya adalah Anda keluarkan dulu masing-masing X-nya. X kuadrat dikurangi X adalah X. 2X dikurangi min 2, 2X dikurangi X-nya dikeluarkan ya, hasilnya min 2. Oke, maka kita bisa dapatkan berikutnya X sama dengan min 3 ya, 3 dulu dibagi, ini kita geser, kita turunkan. Min 2. X-nya berbeda, X1-nya berbeda ya. Oke, ada yang salah sedikit ya. Ini tidak ada minusnya ya, kalau ada minusnya sih. Sebentar, saya hapus dulu. Nanti Anda jadi bingung, kalau ini kenapa jadi minus? Nah, ini tidak ada minusnya. Jadi, kita keluarkan lagi ya tadi. X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 3. 3-nya sudah di sini ya, karena kita pindahkan. Dari awal kita pindah ke sana. Kemudian tinggal X kuadrat min 2X. X kuadrat min 2X kita keluarkan X-nya. Berarti hanya tinggal X dikurangi 2. Nah, kemudian X-nya kita tinggalkan, X min 2-nya kita pindah ke sini. Karena ini kali, maka ke sini harus jadi bagi. 3 dibagi X min 2. Oke, ya, Anda ingat-ingat ini. Rumus X-nya sekarang menjadi, saya catat di sini ya, supaya Anda tidak bingung. Nanti saya akan hapus soalnya. X rumusnya adalah 3 per X min 2. Oke, sekarang saya hapus ininya. Oke, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Yang harus Anda lakukan adalah sama seperti tadi. Anda membuat tabel. Tabelnya adalah di sini X0, kemudian ada juga X1 min X0. Tadi kan soalnya sama nih, nilai awalnya kita masukkan 4. Maka di sini yang pertama kita masukkan 4. Kita sudah punya X1-nya belum? Belum. Ya, langkah pertama pasti kita belum punya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita memasukkan angka 4 ke sini. Angka 4 kita masukkan supaya mendapatkan X1 ya.
3 dibagi 4 kurangi 2 sama dengan 3/2. 3/2 itu 1/2, maka di sini kita masukkan 1,5. Oke, saya sudah punya X1-nya 1,5. Saya juga sudah punya X0-nya 4, maka X1, ini jangan lupa, ini absolut ya. X1 dikurangi X0 sama dengan 1/2 dikurangi 4. Hasilnya adalah sebenarnya minus 2/2. Tapi karena dia absolut, jadi minus 2/2-nya kita tidak anggap minus. Nah, kita anggap positif. Oke, kita sekarang punya nilai ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita masukkan sekarang nilai 1/2 ini ke dalam rumus yang lama. Rumus yang mana? Yang ini atau yang itu? Rumusnya adalah yang itu, yang ini ya. Angka 1/2 kita masukkan ke sini untuk mendapatkan X baru. Jadi berikutnya ini adalah 3 dibagi X-nya kan sekarang 1,5 dikurangi 2. Ini sama dengan 3 dibagi 0,5. 3 bagi 0,5 sama dengan 6. Di sini sekarang kita punya 6. Oke. Kalau sekarang Anda punya 6 sebagai X1 dan dikurangi X0, maka 6 dikurangi 1/2. Ini minus 6 ya. Ini harusnya tadi minus 6. Ini minus 6. Sebentar. Ya, ini harusnya minus karena ini kan 1/2 dikurangi 2, minus. Nah, ini minus 6 ya. Ini minus 6. Minus 6 dikurangi X0-nya 1/2, min 6 kurangi 1/2. Hasilnya adalah berapa? Minus 7/2. Cuma berhubung dia absolut, maka di sini kita tulis sebagai 7/2. Minusnya kita hapus karena dia absolut. Oke. Anda pasangkan terus ke bawah, Anda pasangkan, maka di sini nanti akan ketemu nilai minus 0,375. Caranya sama ya dengan yang tadi ya. Kemudian di sini juga nanti Anda akan mendapat 5,625. Terus Anda pasangkan terus sampai kapan? Sama. Sampai kita mendapatkan angka di sini adalah 0 atau 0,00000 yang mendekati 1 misalnya ini. Nilai di sininya pada saat ini itu kita dapatkan di iterasi ke-17 ternyata. Di iterasi ke-17 kita mendapatkan hasil ini di angka akarnya adalah minus 1. Maka jawabannya adalah minus 1. Kalau tadi soal yang pertama, jawabannya adalah, bukan soal ya, kita menggunakan X ya, kita menggunakan X yang berbeda, pendekatan X yang berbeda. Tadi di yang pertama kita dapatkan akarnya adalah 3. Di sini adalah akarnya minus 1. Terus mana yang benar? Dua-duanya betul. Tergantung bagaimana Anda memecahkan soal ini menggunakan metode yang mana. Ada 3 opsi tadi. Opsi pertama Anda mendapatkan hasilnya 3 di iterasi ke-14 kalau Anda lihat tadi di video ini, di bagian awal video ini. Kemudian di opsi yang kedua, Anda menggunakan cara yang sedikit berbeda untuk menentukan X-nya. Anda mendapatkan angka negatif 1 sebagai akar di iterasi ke-17. Ini baru 2 opsi. Sementara kita punya 3 opsi. Opsi yang ketiga seperti apa? Nah, kita coba dapatkan opsi yang ketiga. Saya hapus. Silahkan kalau Anda belum paham, Anda baca lagi atau lihat lagi ya di video ini. Saya tidak akan hapus yang ini. Nah, saya punya sekarang yang saya punya sekarang adalah bagaimana memecahkan X atau menentukan X secara sendirian tapi dengan cara yang berbeda lagi. Tadi yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang berbeda lagi. Ada cara apa lagi yang bisa kita pakai? Itu cara yang tadi sebenarnya saya sudah sebutkan, cuma saya taruh di cara ketiga ya. Ya ini kita mengeluarkannya melalui 2X. Jadi di sini min 2X sama dengan
minus X kuadrat. Ya, X kuadratnya kita geser ke sini jadi minus, ditambah 3. 3-nya kita geser ke sini jadi positif. Kemudian X di sini menjadi berapa? X di sini menjadi minus X kuadrat ditambah 3 dibagi berapa? 2-nya turun. Ya, 2-nya turun, minus 2. Ya. Kemudian kita keluarkan negatifnya supaya enak. Maka ini misalnya jadi negatif 1 ya, dikalikan X kuadrat dikurangi 3 dibagi 2. Negatif 1-nya bisa kita hilangkan nih. Ini dapatnya dari mana? Tinggal dikeluarin aja negatifnya ya, nggak usah bingung-bingung. Ya, ini kita keluarin. Nah, jadinya begini. X sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Kurungnya juga saya hilangkan ya. Nah, X-nya sekarang kita punya mekanisme X kuadrat min 3 per 2. Oke. Kemudian kita coba pasangkan. Jangan saya deh. Sekarang coba Anda ya. Anda pasangkan. Anda silahkan ini, kemudian Anda hitung pakai mekanisme yang tadi. Ya, supaya Anda bisa menentukan X0-nya kan pertama tadi kita tentukan 4 ya. Kemudian saya ingin Anda mengerjakan X1 dikurangi X0 tapi yang absolut ya. Anda kerjakan ini pasti dapatnya nggak ada ya karena X1 nggak punya. Kemudian di sini kita punya X1, saya bantu satu dulu deh. Saya punya bantuan pertama X kuadrat dikurangi 3 dibagi 2. X-nya 4 kuadrat 16. 16 kurangi 3 13, 13 dibagi 2. Berarti 13 per 2 di sini 6,5. 6,5 dikurangi 4 diabsolutkan, di sini jawabannya adalah 2,5. Nah, tugas Anda coba selesaikan, bisa tidak? Coba ya, Anda sekarang pause video ini. Anda pause video ini sekarang. Kalau sudah nanti Anda pause, jangan pause dulu, tunggu. Kalau sudah Anda pause, Anda coba kerjakan. Ya, Anda kerjakan. Setelah Anda mengerjakan dan selesai, lanjutkan tonton video ini. Silakan. Oke, sudah. Kalau Anda sudah mengerjakan, Anda bisa melihat di 2 atau 3 iterasi Anda. Ini kan 1 iterasi, 2 iterasi, 3 iterasi. Ini 1, 2, 3, 4. Anda coba lihat di iterasi keempat. Iterasi keempat kalau Anda lihat angkanya sudah cukup besar, sudah ratusan. X0-nya ratusan, X1-nya dikurangi X0 juga ratusan. Kecenderungannya adalah makin ke bawah, ini makin besar. Ya, beda dengan tadi. Di dua mekanisme pertama tadi, di opsi pertama dan opsi kedua, kecenderungannya makin lama makin mendekati 0, makin kecil. Tapi yang kedua, yang ketiga ini makin lama kok bukan makin kecil, tapi malah makin besar. Angkanya makin besar. Nah, terus gimana kita bisa mendapatkan nilai X1 min X0-nya sama dengan 0 atau mendekati 0? Jawabannya adalah nampaknya tidak bisa dan memang tidak bisa. Untuk metode yang ketiga ini, Anda tidak akan bisa menemukan. Kenapa? Karena hasilnya ini divergen, bukan konvergen. Untuk mengetahui cara divergen atau konvergen seperti apa, Anda bisa simak di video-video mata kuliah ini sebelumnya ya. Nah, kalau Anda sudah melihat ini ternyata kecenderungannya makin besar, jadi tidak bisa Anda gunakan. Anda gunakanlah metode yang sekiranya hasilnya makin lama makin kecil. Oke. Nah, itulah bagaimana kita memecahkan sebuah sistem persamaan menggunakan metode titik tetap. Anda buat tabelnya, kemudian cari yang mendekati 0 di sini atau bahkan sudah 0, X1 min X0 absolutnya sudah 0. Kemudian Anda lihat X0-nya berapa di sini. Nah, nilai X0 ini pada saat X1 min X0-nya 0 atau mendekati 0, dialah yang dianggap sebagai sistem akar dari sistem persamaan kita. Begitu, nanti kita akan simak lagi metode berikutnya, selain metode titik tetap, untuk memecahkan sistem persamaan, yakni metode Newton-Raphson sesaat lagi.